Terdapat perbedaan perspektif di kalangan pecatur tentang pertarungan gajah versus kuda. Sebagian pemain ada yang menyukai kuda, dan sebaliknya ada pula yang menyukai gajah. Tapi bagi Carson, kecenderungan terhadap salah satu perwira tidak berlaku. Kadangkala Carson menggunakan dominasi gajah dalam permainan, dan di lain waktu dia memainkan manuver kuda. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana strategi dominasi kuda dalam London System. Magnus Carlsen sebagai putih D4. Lawannya Evgeny Tomaszewski, seorang Grandmaster Rusia, membalas kuda F6. Carlsen lalu melakukan setup London System. Evgeny Tomaszewski merespon dengan B6. Sebuah pendekatan Hindia Menteri menghadapi London System. Permainan lanjut dengan E3, gajah B7, pion H3. Sebuah jebakan posisional dari Carlsen. Jika kuda menyerang gajah, maka gajah akan mundur ke H2. Dan kuda ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Dan biasanya hitam mengembalikan kuda ke F6, sebuah kerugian tempo. Dalam posisi ini, hitam melangkah gajah E7. Gajah D3, kedua pemain melakukan rokade, pion C5, C3, kuda C6, kuda D2. Hitam lalu memperkuat sentrum dengan D5. Dari analisa grafik, tingkat akurasi Carlsen sangat tinggi, 97%. Ini menunjukkan Carlsen sangat memahami London System. Carlsen juga tidak memiliki kesalahan, dan dia tidak melakukan langkah yang tidak akurat. Di sisi lain, Evgeny Tomaszewski tingkat akurasinya sekitar 94%. Dan memiliki satu langkah yang tidak tepat di langkah ke-20. Kita kembali ke permainan. Carlsen melangkah menteri E2. Evgeny menawarkan pertukaran gajah, benteng E1. Jika hitam langsung menukar gajah, tentu saja pion kali gajah. Dan jika menteri menekan pion, di sini ada dua pilihan. Kita bisa melindungi pion dengan G3. Kita juga bisa melindungi pion dengan menteri. Apabila hitam lanjut dengan menukar pion sentrum, maka langkah yang bagus adalah kuda kali pion. Memprovokasi pertukaran kuda. Dan seperti yang terlihat, posisi gajah putih lebih bagus dibanding gajah hitam. Dan putih bisa saja melancarkan serangan badai pion dengan G4. Evgeny melangkah kuda E7. Benteng D1. Sekarang kita berada di langkah ke-12. Dan Evgeny melihat posisi sebagaimana pemain lainnya. Dia melihat aktivitas gajah terang yang mengarah ke sayap raja, dan dia menutup diagonal gajah dengan kuda. Sebuah langkah natural dan logis. Dengan menempatkan kuda di G6, hitam juga menyerang posisi gajah dua kali. Tentu kita menganggap hal ini positif bagi hitam. Tapi bagi Carlsen, ini adalah titik awal menuju kemenangan. Kebanyakan pecatur tidak ingin menukar gajah aktif dengan kuda, apalagi jika gajah tersebut mengarah ke sayap raja. Tapi Carlsen memiliki pandangan posisional yang luar biasa. Jika terjadi pertukaran gajah dan kuda, selanjutnya pertukaran gajah gelap,
maka hitam memiliki gajah buruk di B7. Mengapa gajah ini dikatakan sebagai gajah buruk? Sebab aktivitasnya dihalangi oleh pionnya sendiri. Jika Carlsen mengunci kedua pion ini, yaitu pion E6 dan pion D5, maka mudah bagi Carlsen mendominasi permainan. Dan Carlsen menjalankan rencananya. Gajah ditukar. Setelahnya, gajah gelap ditukar. Sekarang kita bisa melihat dominasi putih atas petak gelap. Carlsen kehilangan gajah gelap, tapi dia memiliki formasi pion di petak gelap. Sementara hitam memiliki gajah terang, tapi memiliki formasi pion di petak terang. Dan ironisnya, pion ini justru menutup diagonal gajah. Selanjutnya kuda E5, sebuah strategi memblokade pion. Dan kita bisa melihat begitu banyak petak terang yang dikuasai oleh kuda. Pada titik ini, Evgeny Tomaszewski melangkah pion G5, dan Carlsen membuka ruang di jalur F dengan F4, memprovokasi pertukaran pion. Tapi tujuan sebenarnya Carlsen ingin menempatkan benteng di jalur F. Setelah pion kali pion, Carlsen mengalihkan benteng ke jalur F. Sebuah jebakan satu pion yang sangat berbahaya. Jika hitam mengambil pion dengan tempo mengancam kuda, maka putih menukar benteng dengan kuda. Langkah yang merusak struktur pertahanan raja. Ini memberi pilihan bagi hitam, apakah mengambil benteng atau mengambil kuda. Jika pion kali benteng, maka dua jalur di sayap raja menjadi terbuka. Menteri skak, raja H8, selanjutnya kita mengalihkan benteng ke jalur F, sebuah manuver ke F3 lalu ke G3. Di sini hitam tidak boleh menyerang menteri dengan benteng, sebab kuda royal fork. Jika pion menyerang benteng, kita terlebih dahulu mengambil pion dengan menteri. Jika hitam mencoba dengan pion F5, menteri skak, raja G7, menteri kembali skak, raja turun, benteng F4, dan selanjutnya ancaman skakmat tidak bisa dihindari. Apabila dalam posisi ini hitam tidak mengambil benteng tapi pion kali kuda, maka menteri kali pion. Apabila hitam rakus dengan mengambil benteng, kuda G4 menyerang dua titik. Menteri melindungi pion, menteri H6, pion F5, kuda skak, hitam kehilangan menteri. Rencana selanjutnya manuver benteng. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Setelah benteng bergerak ke F1, hitam mengundurkan kudanya. Pada posisi ini, Carlsen sebaiknya langsung menukar kuda. Dan pertarungan antara kuda versus gajah dimulai. Tapi di sini justru Carlsen membawa menterinya ke H5.
menggoda hitam mengambil pion E3. Dan jika ini terjadi, kuda kali pion. Di sini Evgeny menyerang menteri dengan kuda. Menteri H4, menteri melindungi kuda, benteng kali pion, dan sebuah langkah lemah dari hitam, kuda E4. Menawarkan pertukaran menteri. Carlsen tentu saja gembira dan terlebih dahulu menukar kuda. Menteri ditukar, benteng kali menteri, pion kali kuda. Sekarang kita memasuki ending, dan di sini Carlsen memperlihatkan bagaimana dominasi kuda atas gajah. Dan Magnus mendapat giliran melangkah. Itu berarti dia mendapat inisiatif. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka jalur bagi benteng dengan memukul pion. Dan ironis bagi hitam, sekarang dia dipaksa mengambil pion. Ini tentu saja keuntungan bagi Carlsen. Sebab setelah pion kali pion, Carlsen menempatkan bentengnya di baris ke-7 dengan tempo menyerang gajah. Evgeny Tomaszewski melindungi gajah dengan benteng. Pion B3 menutup celah di sayap menteri dengan kemungkinan menciptakan formasi pion di petak terang, membatasi aktivitas gajah. Dengan membatasi aktivitas gajah, maka mudah bagi benteng menjalankan tugasnya. Evgeny lanjut dengan pion A5, benteng C7 menekan pion Isolani, pion A4 berusaha merusak formasi pion, tapi Carlsen mengabaikan. Dia merusak formasi pionnya sendiri dengan mengambil pion. Jika hitam mencoba membebaskan gajah, maka pion A5, benteng skak, raja H2, benteng B2, pion A6, benteng kali pion, pion A7, pion C4, benteng H5, benteng AD8, kuda kali pion, ancaman skak mat, pion G6, benteng skak, raja G7, pertukaran benteng, kuda E5, skak dengan benteng, raja F6, kuda skak, raja G5, raja G3, pion E5, benteng E7, benteng A5, pion skak, raja F5, kuda skak, memaksa raja F6, kuda kembali skak, raja F5, raja H3, ancaman skak mat dengan G4, pion G5, pion G4 skak, raja G6, dan pion H5 skak mat. Kita kembali. Setelah Carlsen mengambil pion, Evgeny mengundurkan gajahnya. Pion A5, benteng diadu, benteng kali pion, benteng A7, kuda C4. Sampai di sini Evgeny Tomaszewski menyerah. Evgeny melihat Carlsen memiliki pion bebas di jalur A, dan gajahnya sama sekali tidak berdaya menghadapi dominasi kuda. Carlsen dengan mudah dapat melakukan manuver kuda. Misalnya, jika permainan berlanjut dengan gajah D5, kuda D6, menekan pion dan berusaha membuka akses benteng di baris keempat. Pion F5, C4, memaksa gajah mundur, benteng E5, benteng F6, pion G4, pion F kali G, benteng disusun, ancaman mat di baris terakhir. Putih memiliki pion bebas dan kuda superior.
Sebuah pelajaran berharga dari Magnus Carlsen.